Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story, semoga harimu menyenangkan. Kisah ini diambil dari kejadian nyata yang mengingatkan kita bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk menindas. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya, dan cepat atau lambat, keadilan akan menemukan jalannya. Bagaimana jadinya jika seorang polisi arogan yang biasa menyalahgunakan wewenangnya akhirnya berhadapan dengan orang yang salah? Bribka Surya, seorang polisi yang terbiasa menilang demi keuntungan pribadi, merasa tak tersentuh oleh hukum. Namun, kesombongannya berujung petaka ketika tanpa sadar ia menilang seorang anggota TNI. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Karma bergerak cepat, dan kali ini, hukum yang selama ini ia permainkan justru berbalik menjeratnya. Apakah Surya bisa lolos dari konsekuensi perbuatannya? Ataukah ini adalah akhir dari kesombongannya? Saksikan kisah penuh drama ini sampai akhir, karena satu keputusan buruk bisa menghancurkan segalanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya. Dan saya doakan yang sudah subscribe diberikan rizki melimpah, amin. Beginilah kisahnya. Di sebuah persimpangan padat di jantung kota, Bribka Surya berdiri tegap dengan seragam lalu lintasnya yang rapi, wajahnya penuh percaya diri, bahkan sedikit angkuh. Di tangannya, sebuah buku tilang terbuka, siap mencatat nama siapapun yang menurutnya layak ditindak. Dengan tubuh tegap dan dada membusung, ia merasa seolah-olah jalanan adalah kerajaannya, dan ia adalah raja yang berhak menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Setiap kendaraan yang melintas berada di bawah pengawasannya, dan setiap pengemudi yang terlihat ragu-ragu bisa menjadi mangsanya berikutnya. Bagi Bribka Surya, hukum bukanlah sesuatu yang harus diterapkan dengan adil, melainkan alat yang bisa dimanipulasi untuk keuntungan pribadi. Setiap hari, ia memilih korban-korbannya dengan cermat, pengemudi yang tampak terburu-buru, mahasiswa yang polos, atau pekerja yang takut kehilangan waktu karena urusan birokrasi. Dengan gertakan yang sudah terlatih, ia bisa membuat siapapun percaya bahwa mereka telah melakukan kesalahan, meski kenyataannya tidak demikian. Beberapa pengendara mencoba berdebat, tapi tatapan tajam dan suara lantangnya segera membuat mereka menyerah. Di balik wajah garangnya, ada kesenangan tersendiri saat melihat orang-orang takut padanya. Setiap lembaran uang yang berpindah tangan secara diam-diam menjadi bukti kekuasaannya. Ia tahu apa yang dilakukannya salah, tapi baginya, moralitas adalah konsep yang hanya berlaku bagi mereka yang lemah. Selama aku memakai seragam ini, aku tak tersentuh, pikirnya dengan seringai kecil. Tak ada yang bisa menghentikannya, setidaknya, itulah yang ia yakini selama ini. Suatu siang yang terik, saat matahari menggantung tinggi di langit dan jalanan mulai lengang, Surya berdiri di tepi persimpangan, mengamati lalu lintas dengan mata elangnya. Sebuah motor besar berwarna hitam melaju dengan kecepatan sedang, melewati garis putih dengan mulus. Namun, bagi Surya, ini adalah kesempatan. Ia segera meniup peluitnya dengan keras, melambaikan tangan dengan otoritas mutlak, memaksa motor itu berhenti di tepi jalan. Pengendara motor itu menurunkan kecepatan dengan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda panik seperti yang biasa Surya lihat pada korban-korbannya. Begitu mesin dimatikan, seorang pria berbadan tegap dengan rahang kokoh turun dari motornya. Ia mengenakan jaket kulit hitam, dan tatapan matanya setajam elang yang menatap mangsanya. Namun, Surya tak menggubrisnya. "Kamu melanggar batas kecepatan," katanya tegas, membuka buku tilangnya. Pria itu tak langsung merespons. Ia hanya mengamati Surya dengan ekspresi datar, seolah sedang menilai seseorang yang baru ia temui. Kemudian, dengan suara dalam dan tenang, ia berkata, "Saya yakin saya tidak melanggar, Pak." Nada suaranya sopan, tapi ada sesuatu yang membuat Surya sedikit tidak nyaman. Meski begitu, ia tak membiarkan egonya runtuh. "Jangan membantah, saya lihat sendiri kecepatanmu berlebihan. Kalau tidak mau repot, selesaikan di sini saja," katanya, memberikan isyarat halus untuk denda di tempat. Saat itu, pria tersebut menghela napas panjang, lalu perlahan memasukkan tangannya ke dalam saku jaketnya. Surya mengira ia akan mengeluarkan dompet, seperti yang sering terjadi. Namun, yang muncul dari saku pria itu bukanlah lembaran uang, melainkan sebuah kartu identitas militer dengan lambang TNI yang jelas terpampang di atasnya. "Saya Kapten Aditya," katanya singkat, suaranya tetap tenang, tetapi kali ini terasa lebih dingin.
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tangan Surya yang tadi begitu percaya diri mulai sedikit bergetar. Angin siang bertiup pelan, membawa debu tipis yang berputar di sekitar kaki bribka Surya. Namun, tak ada yang lebih mengguncangnya selain kartu identitas yang kini berada di tangan pria di depannya. Mata Surya membelalak, membaca dengan jelas tulisan, Kapten Aditya, yang tertera di sana, lengkap dengan lambang TNI yang tak mungkin ia salah artikan. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap mempertahankan ekspresi garangnya. Tapi, untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia merasa seperti seorang buruan yang baru saja terperangkap. Kapten Aditya tetap berdiri tegap, sorot matanya tak berubah, tenang tapi tajam seperti mata elang yang mengawasi mangsanya. "Anda yakin saya melanggar?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih rendah, namun justru semakin menekan. Surya menelan ludahnya, otaknya bekerja cepat, mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini, tapi setiap kemungkinan yang ia pikirkan justru berakhir pada satu kesimpulan, ia telah salah memilih korban. Beberapa detik berlalu dalam ketegangan yang menusuk, sebelum Surya akhirnya menarik napas dan mencoba bertahan dengan egonya. "Siapapun bisa salah, bahkan seorang anggota militer," katanya, meski suaranya tidak setegas sebelumnya. Ia berpikir, mungkin masih ada cara untuk mengendalikan situasi ini. Namun, ia tidak menyadari bahwa beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan, termasuk seorang pria tua yang berhenti di trotoar, memperhatikan mereka dengan penuh minat. Kapten Aditya tersenyum tipis, tapi bukan senyum ramah. Itu adalah senyum seseorang yang sedang menilai lawannya. "Baik, kalau begitu, kita pastikan secara resmi," katanya sambil merogoh ponselnya. Ia menekan beberapa tombol, lalu mendekatkan perangkat itu ke telinganya. "Ya, saya butuh bantuan di lokasi saya sekarang," ucapnya singkat sebelum menutup telepon. Surya merasakan sesuatu yang dingin menjalari tulang punggungnya. Ia tahu, jika orang yang dihubungi Kapten Aditya adalah seseorang dengan pangkat lebih tinggi, maka posisinya akan semakin sulit. Tak butuh waktu lama, suara deru mesin kendaraan mendekat. Sebuah mobil patroli militer berwarna hijau berhenti di pinggir jalan, dan beberapa anggota TNI berseragam loreng turun dengan gerakan tegas. Mata Surya membesar saat melihat mereka berjalan ke arahnya, ekspresi mereka serius, tanpa sedikit pun keraguan. Jalanan yang tadi sepi kini mulai dipenuhi tatapan penasaran dari para pengendara lain yang melambatkan laju kendaraan mereka, mencoba memahami situasi yang sedang berlangsung. Salah satu anggota TNI, seorang perwira menengah, mendekat dan memberikan hormat kepada Kapten Aditya sebelum mengalihkan pandangannya pada Surya. "Apa yang terjadi di sini, Kapten?" tanyanya dengan nada hormat namun tetap tegas. Kapten Aditya melirik sekilas ke arah Surya sebelum menjawab, sepertinya ada kesalahpahaman dalam penegakan hukum. Nada suaranya tetap tenang, tapi ada ketegasan di dalamnya yang membuat Surya merasa semakin kecil. Surya ingin sekali membela diri, ingin mengatakan bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Tapi ia tahu, tidak ada jalan keluar yang mudah. Otot-ototnya menegang, pikirannya berkecamuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya berada di posisi orang-orang yang pernah ia tindas. Dan kali ini, ia tidak punya kuasa untuk menghindar. Kerumunan di sekitar semakin bertambah, menciptakan bisik-bisik yang memenuhi udara panas siang itu. Bribka Surya berdiri kaku, wajahnya mulai kehilangan ketegasan yang biasa ia tunjukkan saat menilang pengendara lain. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan cepat. Ia ingin sekali membantah, ingin berdebat seperti biasanya, tapi kali ini kata-katanya terasa berat di tenggorokan. Di hadapannya, Kapten Aditya tetap diam, hanya menatapnya dengan sorot mata yang seolah bisa menembus semua kebohongan dan kesombongan yang selama ini ia bangun. Perwira menengah TNI yang baru datang melangkah lebih dekat. "Bribka, saya rasa kita perlu klarifikasi lebih lanjut di tempat yang lebih formal," katanya, suaranya tenang tetapi tak memberi ruang untuk penolakan. Kata-kata itu seperti belenggu yang tiba-tiba melilit tubuh Surya. Ia mengerjap, mencoba mencari celah untuk lolos, tetapi di sekelilingnya, para anggota TNI sudah berdiri membentuk lingkaran halus yang membuatnya tak bisa mundur. Kerumunan warga mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. Surya tahu, jika video ini tersebar, karirnya bisa hancur seketika. Ia ingin mengusir mereka, ingin meneriakkan sesuatu yang bisa menghentikan semua ini, tetapi lidahnya terasa keluh.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketidakberdayaan yang biasa ia tancapkan pada orang lain. Tidak perlu dibesar-besarkan, Kapten, akhirnya Surya berkata, suaranya lebih kecil dari biasanya. Ia mencoba tersenyum, meski senyuman itu tampak kaku. Mungkin hanya ada kesalahpahaman kecil di sini. Tapi Kapten Aditya tidak tersenyum. Kesalahpahaman kecil, ulangnya, nadanya datar. Saya ingin tahu, sudah berapa banyak kesalahpahaman kecil yang terjadi sebelum ini? Perkataannya menusuk tepat di jantung Surya. Ia merasakan wajahnya memanas, bukan karena marah, tetapi karena malu. Selama ini, ia menganggap dirinya tak tersentuh, seorang penguasa jalanan yang bisa menentukan siapa yang harus tunduk padanya. Namun, sekarang, di hadapan mata-mata tajam yang menghakiminya, ia sadar betapa kecil dirinya sebenarnya. Seorang petugas propam tiba di lokasi, setelah mendapat laporan cepat dari salah satu anggota TNI. Matanya langsung mengarah ke Surya, dan hanya dengan satu lirikan tajam, ia sudah bisa menebak apa yang terjadi. "Bribka Surya, ikut saya ke kantor," katanya singkat. Suaranya dingin, penuh otoritas yang tak bisa dibantah. Surya ingin melawan, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang tersisa untuk menyelamatkan dirinya. Langkah kakinya terasa berat saat ia berjalan menuju mobil dinas kepolisian yang kini menunggu di tepi jalan. Ia bisa merasakan tatapan warga, tatapan yang dulu dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi kelegaan dan bahkan kepuasan. Mungkin, bagi mereka, ini adalah keadilan yang akhirnya tiba. Tapi bagi Surya, ini adalah awal dari kejatuhan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam mobil dinas yang melaju menuju kantor kepolisian, Bribka Surya duduk diam dengan tatapan kosong. Tangannya mengepal di atas pahanya, wajahnya masih menyisakan sisa kesombongan. Tetapi dadanya bergemuruh dengan ketakutan yang perlahan merayap. Jalanan yang biasanya ia kuasai kini terasa begitu asing, seolah-olah setiap lampu merah dan setiap belokan mengantarnya lebih dalam ke dalam kehancuran. Sesampainya di kantor kepolisian, ia langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Udara di dalam ruangan terasa dingin, bukan karena AC, tetapi karena atmosfer yang menekan. Seorang perwira propam duduk di hadapannya, ekspresinya datar namun penuh penilaian. Berkas-berkas laporan yang telah dikumpulkan berada di mejanya, dan tanpa basa-basi, ia membuka satu lembar di antara mereka. "Bribka Surya, laporan mengenai tindakan tidak terpuji yang Anda lakukan sudah banyak. Tapi kali ini, Anda melakukan kesalahan yang fatal," katanya dengan suara yang dalam. Surya menelan ludah. Ia ingin menyangkal, ingin membela diri, tetapi tak ada alasan yang cukup kuat untuk menutupi kebusukannya. Ia tahu bahwa ini bukan pertama kalinya ia bermain dengan aturan, tetapi selama ini, ia selalu lolos. Namun kali ini, taruhannya terlalu besar. Berhadapan dengan anggota TNI bukan hanya soal tilang biasa, ini menyangkut kehormatan institusi, sesuatu yang tidak akan dibiarkan begitu saja. "Anda bukan hanya menyalahgunakan wewenang," lanjut perwira propam, matanya meneliti wajah Surya dengan tajam. "Anda mempermalukan institusi ini, dan sekarang, Anda harus menerima konsekuensinya." Napas Surya semakin berat, kepalanya mulai pusing, bayangan tentang seragamnya yang dulu membuatnya berkuasa kini terasa seperti beban yang menghancurkannya perlahan. Beberapa jam kemudian, berita tentang penangkapannya mulai tersebar di kalangan sesama polisi. Beberapa rekannya yang dulu menghormatinya kini hanya meliriknya dengan pandangan dingin atau bahkan sinis. Tidak ada lagi senyum penghormatan, tidak ada lagi sapaan ramah. Ia kini bukan lagi Bribka Surya yang ditakuti di jalanan, ia hanyalah seorang lelaki yang terjebak dalam kesalahannya sendiri. Di luar kantor kepolisian, seorang pria berbadan tegap berdiri dengan tangan terlipat. Kapten Aditya tidak berkata apa-apa, hanya mengamati gedung di mana Surya kini ditahan. Baginya, ini bukan tentang balas dendam atau sekadar menindak polisi arogan. Ini adalah pelajaran, bahwa siapapun yang bermain-main dengan hukum pada akhirnya akan terjerat oleh hukum itu sendiri. Malam tiba, dan Surya duduk sendirian di dalam sel tahanan sementara. Dinding-dinding kusam mengelilinginya, membentuk kurungan yang tak pernah ia bayangkan akan ia tempati. Tangannya kini tak lagi menggenggam buku tilang, tetapi meremas rambutnya sendiri, mencoba memahami bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa seragam yang dulu memberinya kekuasaan kini tak lebih dari kain kosong yang tak bisa menyelamatkannya dari dirinya sendiri.
Malam di sel tahanan terasa begitu panjang. Bribka Surya duduk di sudut ruangan sempit itu, punggungnya bersandar pada dinding dingin yang berbau lembab. Seluruh tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya tak membiarkannya beristirahat. Bayangan wajah-wajah orang yang pernah ia tilang secara sewenang-wenang kini bermunculan dalam benaknya, pengemudi tua yang memohon agar ia diberi keringanan, mahasiswa yang hampir menangis karena uangnya tak cukup untuk berdamai di tempat, dan para pekerja yang pasrah menyerahkan uang mereka agar bisa melanjutkan perjalanan. Semua wajah itu kini kembali menghantuinya. Dulu, Surya selalu menganggap dirinya lebih kuat dari hukum. Baginya, uang adalah segalanya, bisa membeli kenyamanan, kekuasaan, dan bahkan loyalitas rekan-rekannya. Tapi kini, tak ada yang bisa membelanya. Ia hanya bisa menatap ke langit-langit sel yang suram, mencoba mencari jawaban yang mungkin tak akan pernah ia temukan. Dunia luar yang dulu dikuasainya kini terasa begitu jauh, seolah-olah ia telah dilemparkan ke dalam jurang tanpa dasar. Keesokan paginya, pintu sel terbuka. Dua petugas propam berdiri di ambang pintu, ekspresi mereka dingin. "Bribka Surya, persiapan pemeriksaan lebih lanjut. Ikuti kami," ujar salah satu dari mereka tanpa emosi. Surya menghela napas panjang sebelum akhirnya berdiri. Langkahnya terasa berat saat ia keluar dari sel, melewati lorong yang dipenuhi tatapan tajam dari rekan-rekannya. Dulu, tatapan mereka penuh hormat, sekarang, hanya ada cibiran dan kekecewaan. Di ruang pemeriksaan, seorang perwira tinggi dari propam duduk di hadapannya. Berkas-berkas yang menumpuk di meja menjadi bukti bahwa kasusnya bukan sekadar insiden kecil. "Bribka Surya," kata perwira itu, nadanya tajam. "Kami telah mengumpulkan cukup bukti dari berbagai laporan yang masuk. Anda bukan hanya melakukan tindakan indisipliner, tetapi juga penyalahgunaan wewenang secara berulang. Apa yang Anda lakukan kepada Kapten Aditya hanyalah puncak gunung es." Surya menunduk, tak mampu menyangkal. Ia tahu betul bahwa pembelaan apapun hanya akan menjadi usaha sia-sia. Semua tindakannya selama ini telah terungkap. Anda akan menjalani sidang kode etik kepolisian, dan kemungkinan besar diberhentikan tidak dengan hormat, lanjut perwira itu. Kalimat itu menghantam Surya seperti pukulan keras di dadanya. Ia telah kehilangan segalanya, seragam yang dulu membanggakannya, jabatan yang memberinya rasa kuasa, dan harga diri yang selama ini ia jaga dengan kesombongan. Setelah pemeriksaan, Surya dikembalikan ke selnya. Ia berjalan dengan langkah gontai, tubuhnya terasa begitu ringan, seolah-olah jiwanya telah meninggalkannya. Setibanya di dalam sel, ia terduduk kembali di sudut, menatap kosong ke dinding di depannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa sendirian. Tak ada lagi orang yang bisa ia intimidasi, tak ada lagi kekuatan yang bisa ia pamerkan. Ia hanya seorang pria yang harus menghadapi bayang-bayang dosa yang selama ini ia abaikan. Di luar kantor kepolisian, dunia terus berjalan seperti biasa. Jalanan yang dulu menjadi wilayah kekuasaannya kini tak lagi mengenal namanya. Para pengemudi yang dulu ia peras kini melanjutkan hidup mereka, sementara ia harus menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dan di tengah semua itu, hanya ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya, apakah masih ada kesempatan baginya untuk menebus semua kesalahannya. Hari demi hari di dalam sel terasa seperti siksa bagi Bribka Surya. Setiap jam berlalu dengan lambat, seolah waktu ingin mengingatkannya pada semua kesalahan yang telah ia buat. Berita tentang kasusnya telah menyebar luas. Media mulai menyoroti namanya, menyebutnya sebagai simbol arogansi aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Rekan-rekan yang dulu menghormatinya kini menghindar, seolah-olah mereka takut terjerumus dalam kehancuran yang sama. Ia bukan hanya kehilangan seragamnya, tetapi juga kehilangan identitas yang selama ini ia banggakan. Hari ini, sidang kode etik kepolisian digelar. Surya duduk di kursi terdakwa, seragamnya sudah dilucuti, menyisakan pakaian tahanan yang jauh dari wibawa yang dulu ia miliki. Di hadapannya, panel hakim etik memandangnya dengan dingin, menelusuri setiap bukti dan kesaksian yang memberatkannya. Tak ada satupun pembelaan yang bisa ia buat. Semua sudah jelas, ia bersalah, dan semua orang tahu itu. Bribka Surya terbukti melanggar kode etik kepolisian dan melakukan penyalahgunaan wewenang secara berulang, suara ketua sidang menggema di ruangan. Dengan ini, kami memutuskan bahwa yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. Kalimat itu jatuh seperti vonis mati bagi Surya. Tubuhnya lemas, tangannya mencengkeram lututnya, mencoba menahan diri agar tidak menunjukkan
kelemahannya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, hidupnya telah hancur. Setelah sidang selesai, ia dikawal kembali ke sel untuk menunggu proses hukum lebih lanjut. Kepalanya terasa berat, pikirannya kacau. Ia mencoba mengingat kembali bagaimana semua ini bermula, kesombongannya, keserakahannya, keyakinannya bahwa ia bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Kini, semua itu berbalik menyerangnya. Ia bukan lagi seorang polisi. Ia hanyalah pria biasa yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kesalahannya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia dibawa keluar dari kantor polisi. Tapi kali ini, bukan sebagai aparat penegak hukum, melainkan sebagai tahanan yang akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat melangkah keluar, tatapan masyarakat yang berkumpul di luar kantor kepolisian terasa lebih menusuk dari pisau tajam. Beberapa orang yang pernah menjadi korbannya berdiri di sana, menatapnya tanpa simpati. Ada tatapan puas di mata mereka, keadilan akhirnya ditegakkan. Kapten Aditya, yang selama ini diam, berdiri di sudut halaman. Ia tidak tersenyum, tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Baginya, ini bukan tentang balas dendam, melainkan tentang kebenaran yang akhirnya berbicara. Saat Surya melewatinya, mereka sempat bertukar pandang. "Kau pikir kau bisa kebal hukum, Bribka?" tanya Aditya dengan nada datar. Surya tak menjawab, ia hanya menundukkan kepalanya dan melangkah pergi. Saat mobil tahanan membawanya menjauh, Surya menatap keluar jendela, melihat kota yang dulu ia anggap miliknya. Semua terasa asing sekarang. Ia telah kehilangan segalanya, seragamnya, kekuasaannya, dan harga dirinya. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu bahwa tak ada jalan kembali. Kehancuran ini sempurna, dan ia hanya bisa menyesali semua yang telah ia lakukan. Di dalam sel tahanan yang suram, Bribka Surya duduk termenung, menatap tembok kusam yang kini menjadi dunianya. Sudah berhari-hari sejak sidang kode etik menjatuhkan vonis pemecatan tidak dengan hormat kepadanya. Ia bukan lagi seorang aparat penegak hukum, ia hanyalah seorang mantan polisi korup yang terperangkap dalam jeratan kesalahannya sendiri. Waktu yang dulu begitu ia kuasai kini seolah berhenti, membuatnya terjebak dalam kenangan yang terus menghantuinya. Namun, di tengah kehancuran ini, sebuah pemikiran mulai tumbuh dalam benaknya. Apakah ini benar-benar akhir bagi dirinya? Apakah ia hanya akan menjadi simbol kehancuran seorang polisi yang tersesat, atau masih ada jalan bagi dirinya untuk menebus kesalahan? Pertanyaan itu terus berputar di pikirannya, menimbulkan pergolakan batin yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi mungkin, ia masih bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berarti, kesempatan untuk berubah. Suatu pagi, seorang petugas datang menghampiri selnya. "Kau punya tamu?" katanya singkat sebelum membuka pintu. Surya mengerutkan kening, bertanya-tanya siapa yang masih peduli padanya. Saat ia melangkah keluar, matanya membulat melihat siapa yang menunggunya di ruangan kecil yang disediakan untuk kunjungan. Kapten Aditya duduk di sana, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tanpa berkata apa-apa, Surya duduk di hadapannya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum akhirnya Aditya berbicara. "Aku tidak datang untuk mengejekmu," katanya, suaranya tenang tapi tegas. "Aku hanya ingin tahu satu hal, apakah kau akan terus seperti ini, atau kau akan bangkit?" Surya terdiam. Ia tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu dari orang yang telah menjatuhkannya. "Apa maksudmu?" tanya Surya akhirnya, suaranya serak. Aditya menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapnya dalam-dalam. "Aku pernah melihat orang-orang seperti kau. Orang yang jatuh dan memilih untuk tetap tenggelam dalam penyesalan, atau mereka yang menggunakan kejatuhan mereka sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik." Ia menghela napas. "Kau punya pilihan, Surya. Hukum telah menindakmu, tetapi hidup belum selesai untukmu." Surya menggigit bibirnya, pikirannya berputar. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa kekuatan ada dalam seragam yang ia kenakan, dalam ketakutan yang ia ciptakan di mata orang lain. Tapi kini, seragam itu telah hilang, ketakutan itu telah berubah menjadi kebencian, dan ia harus menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk menerima kesalahannya dan berubah. Saat Aditya berdiri untuk pergi, ia menatap Surya sekali lagi. "Hidup memberimu kesempatan kedua, jika kau berani mengambilnya," katanya sebelum melangkah keluar. Surya tetap duduk di tempatnya, hatinya bergetar dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mempertimbangkan untuk menjadi seseorang yang lebih baik.
Mungkin, ini bukan akhir, mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Hari-hari di balik jeruji besi perlahan mengubah Bribka Surya. Bukan lagi sebagai sosok yang arogan dan berkuasa, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya memahami arti dari keadilan yang sesungguhnya. Ia mulai menyadari bahwa bukan seragam atau jabatan yang menentukan harga dirinya, melainkan bagaimana ia bertindak sebagai manusia. Setelah menjalani masa tahanan dan kehilangan segala yang pernah ia banggakan, Surya memutuskan untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kesalahan. Ia mulai belajar dari orang-orang yang pernah ia sakiti, mencoba memahami sudut pandang mereka. Saat akhirnya ia menghirup udara kebebasan, ia bukan lagi pria yang sama. Mungkin ia tak akan pernah bisa menghapus semua dosanya, tetapi ia bisa memastikan bahwa sisa hidupnya digunakan untuk sesuatu yang lebih berarti. Ia memilih untuk bekerja sebagai sukarelawan, membantu para mantan napi lain yang ingin memperbaiki hidup. Ia tahu bahwa masyarakat mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menerimanya kembali, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Di tempat yang tak pernah ia duga, ia menemukan makna keadilan yang selama ini ia abaikan, bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Di suatu siang yang hangat, Surya berjalan di jalanan yang dulu ia kuasai, tetapi kali ini bukan sebagai penegak hukum, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang ingin menebus kesalahannya. Ia melihat seorang polisi muda tengah berbicara dengan seorang pengemudi, wajahnya tegas tetapi tetap manusiawi. Pemandangan itu membuat Surya tersenyum kecil, sebuah harapan bahwa keadilan masih memiliki tempat di dunia ini. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah 1. Kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk menindas. Setiap jabatan yang dipegang adalah tanggung jawab yang harus digunakan untuk melayani, bukan untuk memperkaya diri sendiri. 2. Kesalahan akan selalu terungkap, tidak ada kejahatan yang bisa selamanya tersembunyi. Cepat atau lambat, hukum dan keadilan akan menemukan jalannya. 3. Kesempatan untuk berubah selalu ada. Seberapapun besar kesalahan yang telah dibuat, selalu ada ruang untuk perbaikan, selama seseorang memiliki niat yang tulus untuk berubah. 4. Harga diri sejati bukan berasal dari seragam atau jabatan. Yang menentukan nilai seseorang bukanlah apa yang mereka kenakan, tetapi bagaimana mereka bertindak sebagai manusia. Cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat untuk tujuan hiburan dan penyampaian pesan moral. Segala kesamaan nama, tempat, atau kejadian dengan dunia nyata adalah kebetulan belaka. Tidak ada maksud untuk merendahkan profesi tertentu, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, harus bertanggung jawab atas tindakannya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.